Ini harus kita sadari. Pernah nggak kita cemburu ketika melihat misalnya anak-anak usia SD, usia SMP menghafalkan Al-Quranul Karim. Anak-anak usia SMP, SMA, bahasa Arabnya tuh lancar. Bisa baca kitab. Terus kita mikir, ya Allah dulu SD, SMP, SMA saya kemana ya? Sampai sekarang nggak bisa baca Quran. Jangan kan ngafal, baca aja salah. Terus ngelihat keponakannya bisa baca Quran. Atau lagi lewat, mampir ke pondok, atau lihat YouTube misalnya. Ini anak kecil, bisa baca. Ada nggak rasa cemburu dengan itu? Itu ketika kita pada saat kondisi normal kita ikut kajiannya ramai, terus kita lihat anak-anak muda usia 20-an tahun semangat, kita renung aja gitu. Kita udah usia 40 misalnya, usia 50 dulu, usia 20 saya kemana ya? Kok gak kayak gini? Ya beruntung banget mereka. Atau kita misalnya ada orang usia 40-50 terus rumah tangganya berantak karena jauh dari agama, karena jauh dari Allah. Terus udah mulai ikut kajian terus ngelihat couple gitu usia 20-an tahun gandengan tangan ikut kajian, suami istri nih, anak pasutri muda sama-sama datang kajian, pulang bareng, mikir aja dia gitu. Dan dia mungkin habis divorce, baru aja cerai gara-gara maksiat, gara-gara gak dekat sama Allah. Cemburu gak sih ngeliat gitu? Aduh, saya udah kayak gini rumah tangga saya berantakan karena jauh dari Allah. Buru banget ngeliat mereka masih muda dapat hidayah dan memperjuangkan. Itu gak ada rasa cemburu kayak gitu ya. Padahal itu hal, subhanallah, itu hal besar. Ada orang cemburu ngelihat tetangganya banyak duit, dia bisa usahakan. Mungkin sekarang dia gak punya mobil kayak tetangganya, ya kalau pasti ada peluang. Kalau Allah kasih taufik, kalau dia kerja keras, dia bisa beli dan lebih mahal dari itu. Cemburu temennya sukses dalam bisnis, dia masih bisa kejar. Tapi kalau cemburu waktu, skakmat hadirin, gak ada. Makanya itu kan Allah berfirman itu dalam surah Fatir, awalam nu'ammirkum, bukankah saya sudah kasih waktu buat kalian? Bukankah kami sudah kasih waktu, sudah kasih umur yang cukup untuk digunakan untuk berzikir, berfikir? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Terus kemana aja tuh waktu? Nah itu gak ada rasa cemburu kita. Makanya dalam nih, keterangan kami sangat-sangat dalam. Ngelihat begitu tuh gak ada cemburu. Yang lebih muda dari itu, Masya Allah, ilmunya udah jauh lebih banyak, Qurannya Masya Allah, lalu mereka belajar hadis Nabi SAW, terus akhlaknya baik-baik. Oh kita gak karu-karuan di usia 20-an tahun misalnya, kita gak karu-karuan di usia 30 tahun. Ini anak-anak muda nih 20 tahun, Masya Allah. Kita lagi duduk di kajian, disenyumin sama mereka, dikasih makanan, mereka bawa makanan. Atau misalnya kita ikut kajian pada maghrib, tiba-tiba ada sekelompok anak-anak muda depan kita, baik mungkin ikhwan atau akhwat, laki-laki perempuan, tiba-tiba ngeriung, terus pas azan pada makan korma. Ternyata mereka puasa sunnah. Itu gak cemburu ngeliat itu ya? Ya Allah, masih muda udah pada puasa sunnah. Dan seru bagi-bagi, sharing-sharing, dibuka semuanya. Ada yang bawa korma, ada yang bawa air, ada yang bawa pastel, ada yang bawa risol. Kita ngelihat dari jarak yang sangat dekat dengan mereka. Mereka senang. Terus begitu mereka ternyata melihat kita mupeng gitu, pengen. Padahal kita lagi pengen suasananya, gak pengen makan, diajak gabung. Gitu. Ayo kak gabung kak. Bu ayo gabung bu. Pak, ayo gabung ke kita pak. Seadanya ya. Itu gak cemburu ya, subhanallah. Gue tuh dulu waktu muda kemana aja. Kok gak begini? Dan itu gak bisa balik lagi. Gak bisa balik lagi. Cuma bisa nangis aja gitu. Kok gak begini kita? Kita hidup dengan dunia. Gak jelas sudah. Di usia-usia gitu kita keluar masuk mall tanpa ada alasan yang jelas. Kesian gitu. Keluar masuk klub, keluar galau, pulang mabok misalnya. Gak ada artinya. Ini anak-anak muda ya Allah senang ngeliat. Udah ke masjid, udah belajar, udah nuntut ilmu, adabnya juga Masya Allah, ngajak nimbrung kita buru-buru puasa Senin Kamis usaha mereka, puasa Ramadan aja enggak dulu, subhanallah, puasa Ramadan enggak ngerti gitu, puasa Ramadan dijadikan joke kadang-kadang waktu dulu. Ini anak-anak udah seru, punya harapan. Terus karena mereka benar-benar meresapi ilmu, mereka cinta, mereka pada nyatet gitu. Kita cuma bengang dengerin Ustaz. Hanya ngaji jiping, ngaji nguping. Ini yang lebih muda kita nyatet. Dan ternyata mereka punya skill, punya prestasi dalam bidang dunia mereka. Dan mereka jadikan dunia sebagai sarana. Itu nggak ngiri begitu ya. Kamu sekolah di mana? Oh aku di sekolah, kuliah di sini, tante. Aku kuliah di sini, kalau di situ. Di samping itu besoknya kita dengar dia lagi nggak sengaja kita dengar dia lagi baca Quran, nungguin ustadznya sambil nunggu kajian dimulai. Ya dia udah kuliah di situ
sambil menyebutkan sebuah misalnya PTN yang memang berkualitas, lalu bisa baca Quran, puasanya bagus, itu nggak cemburu ya ngeliat sosok-sosok seperti itu. Kita kemana aja dulu, gini-gini aja, kita berantakan hidup kita, atau harus membangun puing-puing dan reruntuhan yang kita hancur, yang merupakan dampak dari hancurnya hidup kita di masa lalu. Subhanallah. Mana rasa cemburu? Padahal waktu itu yang paling mahal. Uang tuh bisa dicari. Kita bangkrut hari ini, tahun depan kita bisa lebih kaya daripada tahun ini. Bismillah. Tapi waktu gimana ceritanya? Dan Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar. Kita kan udah kasih umur, udah kasih waktu buat kalian yang cukup digunakan. Ini cemburu yang membunuh, kata Ibnu Qayyim. Terus kita santai-santai aja, subhanallah. Itu yang diminta oleh penghuni neraka kan. Minta, tolong kembalikan sehingga kita bisa beramal. Tolong kembalikan kita ke dunia, kita biar bisa beramal. Nggak ada, waktu nggak ada. Jadi yang diminta oleh penghuni neraka itu bukan duit, bukan uang, bukan jabatan. Yang diminta waktu. Waktu. Kembalikan lagi, kita kasih kesempatan kamil. Waktu dan kesempatan. Gak ada. Lihat bedanya. Padahal pada saat di dunia, waktu di depan matanya nggak digunain sama dia. Dibuang-buang. Yang dicari uang. Yang dicari itu hawa nafsu. Depan mata dibuang. Nanti di neraka yang diminta waktu. Bukan apa lagi. Atau kita ikut halaqah Quran sama yang muda-muda. Ya Allah, lidah mereka tuh gampang banget ya dibenerin. Lidahku kok susah banget. Ya karena usia. Udah kelamaan tuh lidah. Itu gak ada cemburu ya. Allah cemburu banget ya aku. Terus ketika masuk hafalan surat-surat pendek, lupa lagi. Udah ya ingat. Umur nggak bisa dibohongin. Faktor U itu benar. Terus teman-teman halaqah Quran kita yang masih usianya 20 tahun, ya Allah lancar banget, enak gitu ya. Kok aku nggak bisa? Itu nggak ada cemburu ya. Subhanallah.